Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vega Rupianti, mahasiswa semester 7 program studi manajemen. Di sini saya akan membagikan storytelling tentang pengalaman saya ketika mengikuti program MBKM Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Khairun, Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate. Video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Ibu Eva Fatimah. Jadi pada tahun 2023, tepatnya di bulan September, saya berkesempatan terbang ke Universitas Khairun yang ada di Kota Ternate. Perjalanan naik pesawat dari Semarang ke Jakarta, Jakarta sampai Ternate. Sampainya di sana, kita disambut hangat oleh Ibu Koordinator dan para dosen modul yang nantinya akan membimbing kita selama 5 bulan di sana. Sampainya di sana kita dibagi menjadi 2 kelurahan. Yang kampus pertama yang Fakultas Pendidikan ada di Kelurahan Agenda. Dan yang kedua, yang fakultas lain pendidikan ada di Kelurahan Fitu, tepatnya di Rusunawa, dan saya ada di Kelurahan Fitu tersebut. Hari demi hari, para mahasiswa peserta MBKM tersebut dikumpulkan menjadi satu di halaman Rusunawa untuk saling berkenalan. Nah, setelah selesai berkenalan, kita juga dikasih wejangan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, beradaptasi dengan warga, harus berteman, nggak boleh menjadi introvert, dan kita harus benar-benar memanfaatkan waktu selama 5 bulan tersebut dengan sebaik-baiknya di situ, dengan mengenal budaya di sana, terus mengenal makanan sana, menaati aturan daerah sana gitu. Setelah dikasih wejangan, kita masing-masing pulang, tidur, dan hari demi hari telah berlalu. Di sana kita juga seperti kuliah biasa di sini. Kita kuliah, kita main, kita healing gitu. Cuma kalau di hari Sabtu dan Minggu itu ada program modul Nusantara, di mana itu khusus mahasiswa pertukaran diagendakan untuk pergi ke tempat-tempat yang dimana ada pengenalan budaya, terus bertemu dengan tokoh-tokoh penting masyarakat sana begitu. Nah, pada suatu hari 3 dari 6 kelompok modul itu pergi ke Halmahera. Nah, sisanya kan masih ada yang di Rusun, ada yang di Akehuda tersebut. Nah, pada saat itu Rusunawa itu sepi banget. Kan saya nggak ikut ke Halmahera ya, kelompok saya nggak ikut ke Halmahera, jadi kelompok saya tetap di Rusun tersebut. Nah, pada saat itu Rusunawa itu sepi banget, nggak kayak biasanya. Kan biasanya rame, ada teman, karena dari Rusun sendiri ada sekitar 102 mahasiswa, dan pada saat itu Rusunawa hanya tinggal 26 mahasiswa. Bayangin sesepi apa itu, dan 26 mahasiswa itu kamarnya kan 4 lantai ya. Yang ada yang di lantai 1, ada lantai 2, lantai 3, lantai 4. Jadi kan mencar gitu, nggak kayak biasanya rame. Nah, pada saat itu karena Rusun sepi, jadi kayak kita tuh homesick, pengen pulang. Aku pengen pulang ke Semarang. Terus temenku yang sekamar ada si Medina, itu juga pengen pulang ke Jakarta, dia anak Jakarta kan. Dia sampai nangis, pengen pulang, kangen nenek gitu kan. Terus dia nangis, terus udahlah Dina, aku kan kayak ngedem dia gitu. Udahlah Dina, kita senang-senang dulu di sini, kita manfaatin waktu yang baik di sini. Kita harus menjelajah kota Ternate yang sangat indah ini gitu. Nanti kalau kita udah pulang ke Jawa, nanti kita akan kangen sama Ternate ini yang nggak mungkin, ya bukannya nggak mungkin, kayak kita kalau mau kesini sendiri itu harus butuh niat, butuh modal, butuh uang, itu pasti.
Terus pada saat itu kan maghrib ya, kita sholat. Nah setelah sholat itu kayak kita merenung lagi gitu kan. Nah tiba-tiba ada cerita kayak gitu. Nah kita kaget dong, ih apa itu. Nah, terus lagi tolong gitu. Ternyata sebelah kamar saya ada si Bella sama si Revina. Nah yang minta tolong ini si Bella. Terus kita keluarkan, ih kenapa Bella, itu tolong si Revi gitu. Ternyata si Revina ini kesurupan. Jadi kan kalau orang kesurupan kan kayak gitu kan, ih gimana ini kita kan bingung. Di rusun sudah nggak ada orang, terus kita kan cewek-cewek gitu. Nah biasanya kalau di Jawa kan, kalau yang sering kita lihat kalau ada orang kesurupan kan dibacain ayat kursi, bacain sholawat gitu kan. Nah di situ saya dan teman saya si April ini berinisiatif untuk membacakan ayat kursi. Ya siapa tahu kan bisa keluar gitu kan ceritanya. Nah ternyata ketika dibacain ayat kursi ini gak ada reaksi sama sekali. Jadi kita kayak bingung kan. Terus kita ada telepon sama bapak ojek, karena di Rusunawa itu disediain bapak ojek lokal untuk mengantarkan kita ke kampus gitu kan. Kita udah telepon bapak ojek, minta tolong, bapak tolong ke sini, ini teman kita ada yang kesurupan gitu. Bapak ojek datang. Terus setelah datang bapak ojeknya bawa kayak, kalau di Jawa ini kayak orang pinter gitu. Nah pas waktu orang pinter ini nyambung kan, nggak tahu dibacain apa gitu, nyambung. Oh apa karena beda server ya, karena kan si Revina ini dia non muslim ya. Kita bacain ayat kursi nggak ada nyautnya sama sekali, nggak ada reaksinya sama sekali. Giliran dibacain entah sama orang pinter ini apa nggak tahu, itu reaksi. Terus orang pinternya pulang, datanglah pendeta. Karena setelah bapak orang pintar tadi pulang itu si Revina masih kumat lagi kan. Terus kita panggil pendeta. Nah di situ diobatin sama pendeta. Kayak bener-bener cara ngobatinnya itu baru pertama kali aku melihat seorang pendeta mengobati orang kesurupan. Jadi mereka itu pakai kayak jubah kayak hakim gitu kan, setelan jasnya itu kayak hakim ya, kayak pendeta-pendeta biasanya. Terus mereka baca kitab-kitabnya, pakai kalung rosarionya itu, terus sampai kalungnya itu patah kan, dikalungin sama si Revina. Hah, sereaksi itu? Di situ kayak aku kayak bingung gitu kan. Ternyata aku bacain ayat kursi nggak nyambung, dan dibacain sama Alkitab pakai cara mereka itu nyambung. Emang ngaruh gitu. Nah setelah itu kita ditanya-tanya, emang awalnya gimana kok bisa sampai kesurupan. Ternyata pada sore itu si Revina sama si Bella ini nyore jalan-jalan ke pantai Castella. Setelah pantai Castella mereka ke Danau Tolire. Nah Danau Tolire ini juga tempat yang notabene kayak masih mistis gitu, karena tempat itu sendiri dulu kononnya ada karena salah satu warga sana itu melakukan hubungan terlarang seorang bapak dan anak, jadilah danau itu. Nah ternyata si Bella ini berpakaian yang kurang sopan, pakai rok pendek sama pakai baju pendek yang kelihatan gitu kan. Ceritanya si tuan tanah Tolire ini enggak suka sama penampilannya si Bella karena kurang sopan itu, jadi kayak menghantui si Bella. Kenalah si Bella sampai rusun gitu. Si Revina
tadinya mau ngenain si Bella, cuma si Revina ini kan punya kelebihan, dia indigo bisa lihat gitu, jadi kayak si Revina nolongin si Bella, awas gitu waktu mau dicelakain gitu. Nah masalah si Revina udah selesai, terus kita ganti hari. Di situ setelah pada pulang semua, yang tadinya ke Halmahera itu pulang, kita di situ dikumpulin lagi sama Ibu Koor. Jadi kita kayak dimarah-marahin gitu sama Ibu Koor. Ngana ini, bukan ngana. Ini aku mau pakai bahasa sana ya. Ngoni ini kita suka kasih tahu jangan sambaran-sambaran di sini. Ternate ini masih kental dengan adat-adat. Ngoni kalau dikasih tahu jangan apa gitu, aku lupa. Intinya kayak kalian kalau di sini tuh jangan sembarangan. Kita Ibu Koor itu sudah ngasih tahu kalau Ternate ini masih kental dengan adat budaya gitu kan. Terus kita juga nggak mau kalau terjadi apa-apa gitu, yang tanggung jawab itu saya, bukan dosen-dosen kalian yang ada di kampus asal begitu. Nah jadi setelah kejadian tersebut, kita kedepannya lebih berhati-hati lagi dalam berpakaian, dalam perilaku. Jadi kayak kita lebih beradaptasi lagi sama sana. Jadi dari pelajaran ini yang bisa kita ambil adalah dengan tidak sembarangan ketika di daerah orang lain, di tempat baru yang kita tempati. Terus kita juga harus berperilaku sopan, harus menaati aturan daerah yang kita tempati. Terus juga harus kita harus ya yang sopan lah begitu, karena kita kan datang di tempat baru. Baik, sekian dan terima kasih video dari saya, cerita dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.